Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah Sabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan roh yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran sekolah Sabat Selasa 27 Januari 2026. Pelajaran yang kelima di triwulan yang pertama. Judul pelajaran sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah persembahan yang hidup. Bacalah Filipi 2 ayat 17, 2 Timotius 4 ayat 6, Roma 12 ayat 1 dan 2, dan 1 Korintus 11 ayat 1. Apakah yang Paulus katakan dalam ayat-ayat ini? Filipi 2 ayat 17. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. 2 Timotius 4 ayat 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Paulus secara mengejutkan mengungkapkan pandangan yang tampaknya bertentangan mengenai pilihan antara hidup atau mati demi melayani Kristus. Sekarang, ia menyebut kemungkinan nyata darahku dicurahkan pada korban. Filipi 2:17. Gambaran ini didasarkan pada praktik kuno persembahan curahan, yaitu menuangkan cairan seperti minyak anggur atau air sebagai persembahan kepada Allah. Apa yang tampak sebagai pemborosan cairan yang sangat berharga dalam tindakan pengabdian ini mengingatkan kita pada tindakan Maria yang mengurapi kepala dan kaki Yesus dengan minyak darwastu yang sangat mahal. Meskipun bukan korban curahan secara harfiah, tindakan itu jelas menggambarkan pengorbanan luar biasa ini, melambangkan pengorbanan tak terbatas Kristus demi keselamatan kita. Jika Paulus harus dihukum mati karena pekerjaannya dalam memberitakan Injil, ia akan bersuka cita karena hidupnya sedang dicurahkan sebagai persembahan kepada Allah. Karena persembahan curahan dalam Alkitab Ibrani umumnya tidak berdiri sendiri, melainkan disertai suatu korban. Paulus akan menganggap penyerahan hidupnya sebagai pelengkap yang tepat bagi pengorbanan dan pelayanan dari orang-orang percaya di Filipi yang melalui iman telah memilih untuk mengabdikan hidup mereka kepada Allah sebagai persembahan yang hidup. Orang-orang Kristen mula-mula, termasuk jemaat di Filipi, aktif dalam membagikan iman mereka. Mereka memberitakan Injil dari rumah ke rumah. Mereka membuka rumah mereka untuk mempelajari kitab suci dan mampu memberikan alasan berdasarkan kitab suci tentang apa yang mereka percayai. Para perintis Advent juga melakukan hal yang sama. Gantinya bergantung kepada para pendeta untuk memberitakan pekabaran kepada para tetangga. Mereka membagikan iman, memberikan pelajaran Alkitab, dan mempersiapkan orang-orang agar siap untuk dibaptis ketika pendeta kembali. Singkatnya, dengan pengorbanan pribadi yang besar bagi diri mereka sendiri, yaitu sebagai pengorbanan yang hidup, mereka bekerja untuk menyebarkan Injil. Tidakkah kita seharusnya melakukan hal yang sama? Renungkan
Apakah artinya menjadi persembahan yang hidup dalam kehidupan Anda? Seberapa banyak Anda berkorban bagi kerajaan Allah? Dan apakah jawaban yang Anda katakan tentang diri Anda? Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk pelajaran pada hari ini tentang persembahan yang hidup. Terima kasih untuk apa yang telah kami pelajari mengenai Paulus, mengenai pengorbanannya untuk menyampaikan firman, dan bagaimana kota jemaat yang aktif dalam pelayanan mereka bagi orang-orang lain. Saja pelajaran pada hari ini dapat menjadi pelajaran bagi kami semua saat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk apa yang kami pelajari hari ini. Tuntunlah kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah pelajaran Sekolah Sabat Selasa 27 Januari 2026. Sampai bertemu di pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.